Oke, masih di Seral Suja FM Suara Pasuruan People. Dan tentunya terima kasih banyak Anda masih bersama kami di program Semangat Pagi. Saya Nova Alexa. Itu salah, bukan di situ. Apanya? Mic saya di sebelah. Oh, oke. Nah, kan suaranya. Saya sudah bunyi kan? Oke. Yap. Hari ini kita punya obrolan menarik ya Wisnu ya? Ya, betul. Sesuai janji kita di awal siaran tadi, kita punya obrolan yang menarik, tentunya dengan orang-orang yang menarik juga, gitu kan? Dan obrolan kita ini sebuah, kalau kasih gambaran ya Novia, obrolan kita ini sebuah gerakan Rejoso kita ya. Ini kolaborasi multi pihak untuk pelestarian Das Rejoso yang ada di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, dan melalui kegiatan berbasis penelitian seperti konservasi lahan, penanaman pohon dengan sistem agroforestry, pertanian berkelanjutan, efisiensi, pemanfaatan air, serta peningkatan kapasitas masyarakat dan penguatan kelembagaan. Iya, dan ada 2 tamu penting pagi hari ini, 2 orang penerima penghargaan Kalpataru Pasuruan People. Ini spesial buat kami dan sesuatu penghargaan ya buat kita Suara Pasuruan. Dan Kalpataru sendiri merupakan penghargaan yang diberikan kepada perorangan atau kelompok atas jasanya melestarikan lingkungan hidup di Indonesia. Nah, siapa saja tamu kita pagi hari ini? Yang pertama kita perkenalkan Pak Sugiarto. Beliau penerima Kalpataru tahun 2011 dalam kategori perintis lingkungan atas upayanya melakukan konservasi lingkungan di wilayah Das Welang Pasuruan bersama Yayasan Sanggar Indonesia Hijau atau Si Hijau yang didirikannya. Kita patut berbangga ya Pasuruan People, karena ternyata Pak Sugi ini asli Pasuruan, tepatnya dari Desa Cowek, Kecamatan Purwodadi, dan sekarang beliau anggota DPRD Kabupaten Pasuruan periode 2019-2024. Ya, kita sambut Pak Sugi. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Mic-nya Pak. Agak dekat Pak nih. Waalaikumsalam. Nah, ini selamat siang semua. Ya, ya. Oke. Dan Pasuruan People, tamu kita yang kedua ini adalah Bapak Rahadian, biasa dipanggil oleh teman-teman di sana itu dengan Pak Nana. Beliau adalah pendiri Rekonvasi Bumi, sebuah lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dalam upaya penyelamatan Das Cidanau di Kabupaten Serang di Provinsi Banten. Dan atas upaya itu pada tahun 2010 Rekonvasi Bumi diberi penghargaan Kalpataru dalam kategori penyelamat lingkungan, dan Pak Nana selama ini dikenal sebagai salah satu pelopor konservasi alam melalui skema pembayaran jasa lingkungan maksudnya ya. Dan Pak Nana sudah ada di ujung telepon, Wisnu. Ya, selamat pagi Pak Nana. Selamat pagi Pak. Pagi Mas, pagi Mbak. Wah, sehat ya Pak ya. Waalaikumsalam. Bersama kami ada Pak Sugiarto. Pak, bisa menyapa? Ya, assalamualaikum Pak Sugi. Waalaikumsalam Kang Nana, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Ya, semakin jos ya. Ya. Los gak rewel toh? Ya, Pak Nana terima kasih banyak ya. Karena memang selama 1 jam ke depan kita ngobrol, meskipun Pak Nana ada di luar kota, jauh dari jangkauan kami, tapi obrolannya bisa kita lakukan semaksimal kita ya Pak ya. Iya Mbak. Ya. Oke. Buat Pasuruan People yang tertarik tentunya dengan pembicaraan kita pagi hari ini, boleh melalui akses streaming di radio.pasuruankap.go.id ataupun Pasuruan People boleh menginstal aplikasi Radio Garden ya. Kalau pengen simak obrolan kita hari ini, Radio Garden, kemudian di searching Suara Pasuruan, nah nanti muncul di sana. Ya, atau juga melalui frekuensi analog ya, di Seral Suja FM Suara Pasuruan. Ya, memang Suara Pasuruan tiada menginspirasi seperti pagi hari ini. Oke, kita langsung ke pertanyaan ya, Wisnu ya. Sudah siap Pak dengan pertanyaan? Pak Sugi itu loh. Saya lihat ekspresi Pak Sugi kok deg-degan ya Pak ya? Bukan Pak, begitu. kenapa Pak? Ini mau ditanya apa mau diinterogasi gitu? Oke. Ya kita obrolan santai Pak. Iya. Kok tegang gitu sih perasaan.
Kayak mau ditanya-tanya kayak sertifikasi. aja. Enggak Pak, jangan khawatir. Kita tanyanya santai gitu Ya. kan. Oke, kita ke topik pertama ya, Nu ya. Ya, kita ke topik pertama. Menjelaskan kondisi das saat ini dengan begitu banyaknya tekanan sih sebenarnya dan kepentingan dari berbagai pihak, itu masyarakat setempat, pemerintah, swasta dan global. Nah, kita ke Pak Sugi sama Pak Nana. Pak Nana bisa dengarkan kami kan ya? Bisa Mbak. Oke. Kita kan sering mendengar berbagai keprihatinan ya tentang kondisi das di Indonesia. Ada penggundulan hutan, alih guna lahan menjadi pertanian dan pemukiman, bencana banjir dan kekeringan seperti saat ini ya, Nuk ya. Terus kemiskinan. Nah, itu beberapa hal buruk yang sering dikaitkan dengan menurunnya kondisi das di Indonesia. Kita sudah bahas tadi di awal. Ya. Nah, saya pengen tahu nih, bagaimana sih pendapat Pak Sugi sama Pak Nana terkait kondisi das di Indonesia pada umumnya gitu. Misalnya kondisi di das Welang dan das Cidanau saat ini. Nah, permasalahannya seperti apa gitu? Oke, Pak Sugi dulu ya. Pak Sugi dulu Oh, ya. saya dulu. Ya, silakan. Iya. Dijawab temenan apa gak temenan? Loh, ya temenan Pak. Gimana sih? Iya. Iya, tadi gimana Pak? Iya, tentunya kalau bicara das di Indonesia, sekali lagi saya sampaikan bahwasanya saya tidak akan bicara secara akademis karena Iya. memang saya tidak dicetak dan tidak dilahirkan dari kondisi akademis, tapi Iya. pelaku ya, Pelaku. pelaku di lapangan. Iya. Tentunya bisa kita lihat dari kondisi ekologi, ekonomi dan sosialnya. Itu menurut hemat saya adalah sebagai indikatornya. Indikatornya. Kalau dari lihat secara ekologi, memang kondisi kita itu kan banyaknya berkurang, Iya. vegetatifnya, bahkan secara lahan resapannya pun berkurang, Iya. dan tentunya ini lumrah ya seiring perkembangan yang ada. Akan tetapi tidak lumrahnya itu apakah ada sebuah aplikasi regulasi yang tepat dan peran serta masyarakat di daerah das itu sendiri seperti itu. Dan kondisi ini tentunya akan semakin parah apabila tidak terkendali keadaan lingkungannya. Iya. Nah, keadaan lingkungannya itu mulai dari pencemarannya, mulai dari pokoknya sifatnya perusakan dan pelanggaran lingkungan. Yang kedua dari sisi ekonomi, ya otomatis lah terjadi ketidakseimbangan Iya, Pak. Oke. antara meledaknya penduduk, Ya. ditambah dengan butuhnya kapasitas di dalam lahan di das itu sendiri, dan ini akan menjadi sebuah terus penurunan das itu sendiri. Gitu. Yang berikutnya keadaan sosial, dan keadaan sosial masyarakat kita fakta dong di lapangan. Kalau memang kondisi dasnya seperti itu, otomatis banyak permasalahan-permasalahan sosial di masyarakat. Saya kira Seperti itu- apa, Pak? Ya, contohnya dengan adanya berkurangnya lahan pertanian, kalau memang ngomong itu hak kelolanya itu hak pribadi, bukan hak di kawasan, itu kan menjadikan sebuah penurunan ketersediaan cadangan pangan, dan kualitas airnya menurun, ya otomatis penyakit bertambah dan keadaan masyarakat yang kurang stabil dah begitu. Jadi impactnya memang besar ya Pak? Ya, seperti itu. Oke, ini dari sisi Pak Sugi ya, Nu ya. Iya, tapi ini sebentar, no. kenapa? Saya tertarik dengan statementnya Pak Sugi. Hah? Sebenarnya das ini seharusnya dikelola siapa, Pak Sugi? Masyarakat atau negara? Das ini dalam sebuah regulasinya ini kan terdiri dari fakta di lapangan, itu kan terdiri dari hak lahan, hak milik dan ada pada kawasan. Oke. Dan kalau ngomong ini kewajibannya siapa sih? Iya, Ya betul. tentunya negara. Negara. Nah, negara memfasilitasi semua multi pihak sehingga dapat berperan dalam menjaga das itu sendiri. Oke, negara harus hadir intinya Iya, begitu. iya. Oke, dari sisi Pak Sugi sudah ngomong tentang ini. Pak Nana, bagaimana menurut Pak Nana? Baik Mbak. Iya. Ya, nah seperti yang disampaikan Pak Sugi, secara umum memang kondisi das kita itu cenderung terus memburuk ya. Ya. Indikatornya bisa kita lihat dari banjir yang semakin meluas di das, bahkan terakhir ini terakhir di Sukabumi Ya. terjadi longsor yang luar biasa, banjir bandang di Sulawesi kemarin yang juga lumayan besar. Nah ini indikasi bahwa das kita rusak. Gitu. Nah
persoalannya saya pikir tidak konsistennya pemerintah. Ya, kemarin kita sepakat akan menurunkan emisi misalkan sekian persen dengan dana sendiri, sekian persen dengan dana luar negeri. Tetapi di sisi lain kan kebijakan sawit terus gitu kan. Terus hutan alam kita dikonversi menjadi sawit, menjadi segala macam. Nah itu persoalan yang kita hadapi sekarang. Nah di sisi lain tekanan penduduk, ya banyak hal sebenarnya. Das itu dia berdegradasi. Nah kemudian kalau ditanya siapa sih yang paling berwenang, kalau Pak Sugi bilang pemerintah, nah celakanya di undang-undang kita tidak ada satu undang-undang pun gitu yang bunyi bahwa Departemen A misalkan sebagai leading sektor dari pengolahan das. Oke. Di PP 37 sendiri terkait dengan pengolahan das terpadu nggak bunyi. Di undang-undang pengganti undang-undang nomor 7 tentang sumber daya air juga tidak bunyi. Jadi ketika kita bicara pengolahan das itu menjadi grey, jadi abu-abu. Oke. Oleh karena itu, kenapa kemudian peran para pemangku kepentingan menjadi penting? Karena memang tidak ada leading sektornya di pemerintah. Walaupun saya sepakat dengan Pak Sugi, kebijakan yang paling bertanggung jawab itu adalah pemerintah. Pemerintah ya Pak. Oke. Ya. Dengan segala multi impact yang terjadi sekarang ini, tapi policy kebijakannya tataran hukumnya belum mengena begitu ya Pak ya? Betul. Oke. Aturannya begitu. Itu karena dalam pengolahan das itu paling tidak ada 2 departemen besar yang punya peran penting. Yang satu Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup dan yang kedua adalah PUPR. Satu nomenklaturnya das, yang lain nomenklaturnya wilayah sungai. Itu kan persoalan juga di kita gitu kan. Pemerintah sendiri tidak kompak. Oh ya. Jadi aturannya bertabrakan ceritanya. Sangat, Mbak. Sangat ya. Sangat. Tapi kalau kita diskusi dengan mereka nggak pernah mau ngaku. Oh oke. Baiklah. Saya catat ini, saya underline. Saya tertarik dengan statementnya Pak Nana kemudian Pak Sugi, dan ini terjadi ya Pak Sugi ya ketika contoh paling sederhana das welang itu, das welang. Das welang itu kan sering banjir nih Pak nggih. Sering banjir kemudian airnya susah surut. Oh iya, ini harus dikeruk. Nah, dikeruk ini punya siapa ini? Ini provinsi atau kabupaten? Loh, ya punya provinsi. Tapi yang banjirnya kok dibanjiri kabupaten? Ya seharusnya kabupaten dong yang merawat. Nah, ini gimana? Gimana Pak Sugi? Ora usah kupu, wis biasa. Oh. Tapi kan biasa yang negatif Pak. Harus ada solusinya toh. Sebenarnya. Mulai kapan itu? Iya. Artinya gini ya. Tadi yang disampaikan Pak Sugi, ya memang negara harus hadir. Sudahlah, wis jangan ini Pak ya, jangan saling timpal-timpalan gitu ya Pak ya. Iya, gerbong itu kan kudu dirangkai. Iya. Nah, masing-masing gerbong itu ada masinisnya, melayu dewe. Oh gitu ya. Nah kodanya lain. Iya. Nah, oke. Kalau menurut Pak Sugi, apa yang kira-kira menyebabkan ini Pak, kondisi suatu das ini menjadi tidak sehat, dan tidak sehat ini berarti kan menurunkan juga kemampuan das menjadi dalam menampung dan menerima serta menyimpan, mengalirkan air khususnya. Ini ada kaitannya dengan aktivitas kehidupan manusia yang tinggal di sekitar. Kalau di atasnya kok saya nggak sepakat ya, di sekitarnya mungkin Pak G. Di atas kan berarti ada sungai Pak. Iya Pak. Di sekitar ya Pak ya. Sampai niki katanya lah, kok mencari solusi. Mencari solusi harusnya. Mencari solusi. Iya. Mencari solusi. Nah, gimana sih sebenarnya harusnya? Ya gini loh. Kalau permasalahan das itu, ya jangan sampai bahasa-bahasa atau jawaban dari multi pihak itu konvensional gitu. Seharusnya solutif lah. Solutif. Gitu. Dan anehnya itu solutif itu selama ini tidak dibarengi dengan responsif. Mungkin solusi utamanya adalah responsif dari semua pihak terkait ini. Nah, tentunya apa sih yang menyebabkan ini dan harus perlu diperhatikan
bagaimana? Yang pertama menurut saya siapa dan berperan apa itu. Nah, yang kedua penerapan dan penegakan regulasi yang ada. Oke. Pola pengelolaan yang dapat memberikan manfaat atau kebutuhan hajat hidup orang banyak itu ya dikedepankan. Dikedepankan. Iya. Harusnya memang seperti itu, Pak. Ya. Tapi fakta yang terjadi, Apa yang dikatakan Kang Nana tadi, Ya. ya memang fakta itu. Sehingga dikala kita harus ngomong das, harus ngomong ke siapa, saling lempar itu. Seperti itu. Oke, ini dari sisi ini ya, pemerhati lingkungan ya Pak ya. Karena memang yang kita hadirkan 2 orang ini, tamu spesial kita adalah semacam role model dan bagaimana second opinion mereka lingkungan pada kenyataannya. Saya juga pengen cross check Pak Nana sebenarnya. Pak Nana? Iya, Pak. Iya. Iya. Pak Nana, apakah kondisi sama di daerah Pak Nana ketika terjadi seperti itu? Oh, ini tanggung jawab ini, apakah sama, Pak? Foto kan. Foto ya? Ya Allah, bagaimana negara ini? Jadi Cidanau lah. Cidanau itu kan salah satu sumber air untuk kota Cilegon. Ada investasi di situ antara 100 sampai dengan 150 miliar US dollar. Oke. Ya. Nah, 85% airnya bergantung pada Cidanau. Nah, secara kewenangan sekarang ada di pusat. Jadi karena ada kewenangan pusat, di situ ada balai besar. Nah, tetapi apa sih yang sudah dilakukan balai besar, misalkan terkait dengan upaya menjaga agar Cidanau tetap punya daya dukung, daya tampung, bisa terus menjadi sumber air dan menjaga agar pembangunan berkelanjutan di Kota Cilegon tetap berjalan. Iya. Jadi balai besar malah sibuk dengan pembuatan bendung misalkan, yang ada di wilayah sungai yang lain. Iya. Cidanau tidak gitu. Nah, oleh karena itu kenapa kemudian saya dengan teman-teman yang sepaham baik dari pemerintah maupun private sector mencoba berdiskusi ini gimana ya. Kita berharap pemerintah untuk turun tangan susah, lama prosesnya. Alasannya banyak, uang lah, apalah gitu kan. Tetapi real actionnya nggak ada. Oleh karena itu kita coba membentuk forum sejak 2002 gubernurnya, karena kita lintas kabupaten. Nah, sejak itu kita coba menyelesaikan secara berkolaborasi, menyelesaikan berbagai persoalan yang ada di DAS. Baik itu persoalan konservasi maupun ekonomi masyarakat. Baik. Gitu. Nah, setelah sekian tahun, hampir 18 tahun, hampir 20 tahun, evaluasi yang diberikan KLHK untuk wilayah sungai di Banten, land cover yang paling baik Cidanau. Itu bukti bahwa forum bekerja dan bukti kalau kita berkolaborasi bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di kita. Baik. Gitu, Mbak. Iya, baik. Itu artinya Pak Sugi sama Pak Nana melihat dari dekat ya, kenyataan yang terjadi. Kondisi kita menginginkan kondisi DAS itu sehat, tapi pada kenyataannya kan pertumbuhan penduduk seperti yang dikatakan Pak Sugi, Pak Nana juga mengamini ini semakin gede, semakin besar dan beragamnya kebutuhan ekonomi sehingga DAS itu tertekan. Menurut penilaian Pak Nana gimana Pak mengenai kenyataan seperti ini? Ya, pertambahan populasi tidak bisa kita hindari. Iya. Ya, hanya kemudian kami mencoba berdiskusi dengan tokoh-tokoh di desa-desa, kan, agar kawasan-kawasan yang kita anggap penting untuk kita jaga jangan diganggu gugat. Gitu. Dengan kemudian membuat peraturan desa. Nah, agar kawasan-kawasan yang kita anggap kritis ini ya tidak terganggu, karena kalau terganggu longsor udah pasti ada. Nah, baik. Di sisi lain juga kalau itu terjadi, kerugian material dan imaterialnya akan jadi luar biasa. Kehidupan masyarakat akan menjadi sengsara. Itu yang kita coba ingatkan masyarakat. Gitu ya. Dan masyarakat paham, apalagi dengan banyaknya contoh terjadi banjir bandang dan segala macam. Nah, kita sampaikan penyebab-penyebabnya itu kelakuan kita juga. Oleh karena itu mereka mencoba memahami sehingga kawasan-kawasan dengan kemiringan-kemiringan tertentu itu tidak mereka jamah untuk kepentingan tempat tinggal.
kalaupun mereka harus melakukan budidaya, itu dengan budidaya yang kita anjurkan yang sehingga tidak merusak struktur tanahnya. Oke, itu artinya masyarakat sudah di-announce ya Pak ya, sudah diberitahu ini loh benefit keuntungan ketika kita sama-sama menjaga das tetap sehat begitu ya Pak Nana ya. Ya. Oke, iya. Tapi kenyataannya itu masih menjadi PR tersendiri, begitu kan? Betul. Oke. PR-nya sebenarnya dari pemerintah, Pak. Dari pemerintah ya? Betul. Oke. Dari penataan ruang, sebagainya. Iya. Kemudian secara konkret misalkan membantu ekonomi masyarakat. Oke. Gitu. Baik. Sehingga masyarakat lebih tenang gitu menjalani hidupnya tanpa harus ngorek-ngorek kawasan-kawasan yang sebenarnya bahaya kalau iya. Oke. Pak Nana ditahan dulu, tetap di Seral Suja FM Suara Pasuruan atau di streaming. Kita ke Pak Sugi ya. Kita ke Pak Sugi ini salah satu upaya konservasi das ini dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Nah, seperti apa upaya-upaya konservasi yang bisa dilakukan agar alam pulih dan penghidupan manusia ini juga tidak dikorbankan? Ya, jadi begini, kalau bicara masalah das, apalagi aliran sungai itu kita tidak bisa bicara dari hulu saja atau hilir aja, tapi harus secara keseluruhan, hulu sampai hilir seperti itu. Dan pemahaman dan sebuah langkah itu harus disamakan seperti itu, karena di das itu tidak satu sisi saja, semua sisi multi pihak tadi. Intinya dalam pembangunan das secara berkelanjutan itu adalah peningkatan peran masyarakat peningkatan peran masyarakat. Nah, jadi masyarakat dilibatkan begitu Pak Sugi ya? Ya, karena di situ masyarakat gitu, dan dari masyarakat itu harus berdaya gitu, penguatan kelembagaan. Nah, bagaimana terkait dengan konservasi yang harus dilakukan? Nah, konservasi itu kan ada yang sifatnya vegetatif, ada yang teknik sipil. Nah, dalam berbagi perannya itu juga harus memahami kondisi lapangan das seperti itu. Contohnya kayak di Das Welang. Das Welang itu kan namanya das itu kan kayak lembah gitu ya. Iya. Yang bagaimana air itu nanti mengalir dalam satu titik seperti itu kan di Welang. Nah, kalau bicara Welang itu viral lah secara nasional. Iya. Sehingga yang dikenal adalah Kali Welangnya. Secara data dari Dinas PU itu panjang Kali Welang itu kan 40,09 kilometer, melintasi 4 kecamatan dan ada 14 anak sungai. Nah, dari sisi lembahnya itu kan dari sisi timur itu adalah lereng Gunung Bromo dan dari sisi barat itu Gunung Arjuna. Nah, dari hal-hal itu sebenarnya tidak hanya vegetatif saja, akan tetapi banyak tuduhan bahwasanya rusaknya itu karena perilaku manusia atau masyarakat yang di sana. Intisarinya kan jika ingin berhasil selain dapat dipercaya, sentuhlah permasalahan pokok masyarakat. Maka mereka akan mengerti dan mengikuti seperti itu. Nah, permasalahan pokok apa? Rata-rata kan isi perut. Ya, ekonomi ya, Pak. Ekonomi. Maka seiring itu kita harus melihat regulasi dan program pemerintah, dan pemerintah pun harus juga memperhatikan hal-hal seperti ini, terutama das. Nah, contoh ya, kita pemberdayaan ekonomi masyarakat di berbasis BUMDes misalnya, berbasis Pokmas dan sebagainya. Nah, harapannya ini yang ramah lingkungan semua, seperti itu. Apa mana Mas pertanyaan? Sebentar, Pak. Ini mengacu dari apa yang Bapak sampaikan. Jadi serius. Enggak serius, Pak. Iya. Jadi kita tertarik. Kan Pak Sugi ini kan dari si hijau ya, Pak ya. Yang dimulai untuk Bapak di sini informasinya dapat Kalpataru kategori perintis lingkungan. Itu artinya Bapak tahu benar kondisi lingkungan di Kabupaten Pasuruan, terutama di sekitaran das, gitu kan. Kita nggak berbicara das Welang saja. Das di Kabupaten Pasuruan ada berapa tuh Pak? Kalau boleh tahu? Sama tanya dinas, jangan tanya saya. Bapak kan di lapangan, jadi saya pengen tahu ada berapa. Nah, memang saya penguasa. Ada berapa Pak selain Welang? Begini,
Kalau das itu kan ada das Rejoso, ada das iya, Welang, iya. ada das mana lagi ya? Banyak das ya. Di Kabupaten Pasuruan. Iya. Heeh. Dan itu Dan kondisinya gimana sih? kondisi secara umum seperti itu. Karena memang itu kan seiring dengan tidak konsistennya dalam menjaga das itu, terutama dalam hal ini apa yang dikatakan Kang Nana tadi, dari sisi tata ruang aja Berantakan. ya seperti itulah. Terus sekarang itu kan menyempitnya lahan, menyempitnya lahan itu sehingga orang semua menggantungkan diri ke hutan, untuk menjaga kehidupannya itu, Iya, mencari makan lah ya. mencari makan, sehingga kualik itu Gusti Allah nyediani tahunan, bulanan, harian. Harian. Nah, kalau harian itu ada di bawah di perairan, terus kalau bulanan itu ada di tengah, yang istilahnya untuk makan bulanan, untuk makanan tahunan itu yang di atas, yang di hutan. Oh, oke. Nah ini kebalik, yang di hutan sekarang jadi harian juga Harian ya, juga. karena di sana muncul villa itu Iya, ya, iya. dan sebagainya. Nah ini kan membahayakan gitu. Kata Pak Nana kan tadi masyarakat memang, Pak Nana tadi Bapak bilang masyarakat harus diedukasi terus-menerus ya Pak ya? Betul Mbak. Iya, tidak berhenti di satu hari ini saja, tapi diedukasi. Pak Sugi tadi bilang yang disalahkan adalah masyarakatnya karena memang berbenturan dengan ekonomi ya Pak ya. Kalau berbenturan dengan ekonomi, biasanya urusan perut itu regulasinya agak-agak alot atau gimana ya? Ya artinya aja disalahno lah gitu loh, masyarakat faktanya itu. kan disalahkan Pak Sugi. Semua pihak seperti itu. Oke. Tapi Tanpa ada solusi apapun selama ini. ya, solusinya cuma dilihat aja sama didiskusikan. Oh, hanya sekedar di atas kertas didiskusikan, Iya. aplikasi di lapangan nol gitu. Gitu Kang Nana ya kayaknya. Gitu ya? tak Pak? Pak Nana? Ya, kalau gitu yang saya bilang Mbak, kalau kita berharap pemerintah melakukan sendiri tanpa di-guiding, ya begitu. Oleh karena itu, kenapa forum itu menjadi penting? Iya. Forum multi pihak itu menjadi penting. Iya. Jadi seperti kami di Cidano, ketika kita bicara ekonomi, tanpa harus mengganggu lahan-lahan seperti tadi, kita diskusi kan di forum apa komunitas yang bisa kita budidayakan dan bisa tinggal seperti itu. Muncullah ide-ide banyak gitu kan. Nah, sekarang kita sedang kembangkan tanaman porang, Mbak. Porang itu kan tidak mengganggu lahan. Dia di bawah tegakan bisa hidup. Ekonominya sekarang nilainya sekarang sedang booming gitu kan. Nah, sekarang itu yang coba kita budidayakan. Nah, artinya bahwa ketika kita memilih porang itu kita harus menjamin dua kepentingan ya. Kepentingan konservasi dan kepentingan ekonomi itu bisa sejalan. Nah, kemudian apakah pemerintah terus yang membiayai? Nah, forum itu yang kemudian menjawabnya. Siapa yang mau share? Nah, di forum itu kan ada perusahaan-perusahaan. Nah, ada perusahaan A, kita share deh untuk bibitnya, gitu kan? Dari KTI, dari Chandra Asri itu sharing pembiayaan untuk kepentingan ekonomi masyarakat. Nah, kenapa mereka peduli? Karena bisnis mereka sangat tergantung pada kelestarian dari Cidano. Nah, salah satu kita bisa melestarikan Cidano, seperti hanya Pak Sugi sampaikan tadi, ekonomi ya gimana caranya masyarakat lupa kalau mereka punya kayu. Nah, kalau mereka masih ingat, aku masih duren, masih punya apa, itu bisa ditebang. Tapi kalau mereka lupa punya kayu karena ada nilai ekonomi lain dari komoditas lain, yang mereka miliki, ya sudah kayunya mereka abaikan. Itu dianggap deposito yang 20 tahun, 30 tahun nanti ya, baru ditebang. Gitu ya. Iya, baik. Jadi itu sebenarnya kondisi dari Das Cisadanau gitu ya Pak ya? Cidanau gitu ya. Kondisi realnya seperti itu. Otomatis kita masyarakat memang sudah berusaha untuk diedukasi, tapi memang belum berjalan dengan maksimal begitu ya Pak ya. Karena memang kita juga harus mengutamakan ekonomi, nilai ekonomi masyarakatnya. Gitu kan, yang dulunya misalnya semuanya sakarpe dhewe gitu ya, nebang pohon, nggak mikir nanti besok ini anak cucu bisa menikmati air nggak sih gitu kan.
Nah, ini akhirnya diedukasi seperti ini. Tapi dipertanyakan kembali apakah pemerintah ada di situ atau gimana ya Pak ya, Pak Nana? Ya, tapi alhamdulillah Mbak, kalau kami di Cidanau kan ada manajemen kolaborasi tadi. Oh, manajemen kolaborasi. Yang tergabung di forum. Jadi kita bahu-membahu lah menyelesaikan berbagai urusan, berbagai persoalan yang ada di DAS. Ya, pemerintah juga share, private sector share, saya LSM juga nyari uang sendiri di masyarakat, sehingga kita sama-sama menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di masyarakat. Jadi gak enteng itu. Oh ya, baik. Karena kita gotong royong. Iya, itu artinya pembahasannya tidak hanya di atas meja di forum-forum, tapi pelaksanaannya nol, gitu kan ya Pak ya? Itu artinya komunikasi sudah berjalan dengan baik untuk di daerah Bapak, begitu. Alhamdulillah. Oke. Kita tangkap dulu pernyataan dari Pak ini ya, Pak Nana ya. Tapi saya pengen ke Pak Sugi. Untuk wilayah Kabupaten Pasuruan, komunikasi semacam itu yang sudah diceritakan Pak Nana, apakah sudah terjadi? Tidak hanya kita bentuk forum, selesai kita pertemuan, tapi hanya di atas kertas, tidak ada action sama sekali. Pak Sugi, kenyataan di kabupaten. Sing ditakokno Sing itu loh Pak, hanya forum-forum aja, tidak ada action. Ya, di negara kita itu terutama Pasuruan kan banyak forum. Nah, sebenarnya ini kepingin gaduh notok kepingin gaduh no. Nah, berbagi perannya kan berdasarkan program masing-masing. Nah, bagaimana program forum itu tersendiri terbentuk secara utuh secara utuh. Kalau ngomong Kabupaten Pasuruan, kalau forum DAS itu di sini ada forum DAS, forum peduli DAS Rejoso, ada forum DAS Kabupaten Pasuruan. Nah, secara mindset itu sebenarnya sudah sama, sudah, dan peran multi pihaknya sebenarnya sudah komunikasi dengan baik, baik pemerintah daerah maupun pegiat lingkungan swasta. Artinya begini, di sini kan ada 4 komponen Mbak, ada pemerintah, ada masyarakat, ada swasta, dan ada akademis. Nah, di Pasuruan ini kalau yang akademis itu dari Unmar Pasuruan itu udah. Dan bahkan dari luar daerah misalnya kayak UB dan semuanya udah bisa kolaborasi di Kabupaten Pasuruan. Artinya komunikasi ini di Pasuruan udah berjalan sih, itu sudah berjalan, dan pegiat-pegiat lingkungan pun sudah melakukan aksinya masing-masing di daerah masing-masing. Pihak swasta, perusahaan-perusahaan ini walaupun belum maksimal sudah melakukan kewajibannya akan konservasi. Dan dalam hal ini kan kalau ngomong Pasuruan itu ya ada hampir 2.000 lebih perusahaan kan seperti itu. Dan yang mau berperan dalam konservasi ini masih kecil banget, sekitar ada 98 perusahaan dalam menjalankan kewajibannya. Itu pun pemerintah daerah harus mengeluarkan tangan besinya seperti itu. Bagaimana sih nanti perusahaan-perusahaan ini dengan kesadaran sendiri melakukan hal itu. Dan kami dari Pegiat menginginkannya itu jangan disebut CSR lah, itu kewajiban lingkungannya gitu. Harus dibedakan. Dibedakan ya Pak, antara CSR sama kewajiban lingkungannya gitu. Kayaknya kita harus break dulu ya. Ya, tapi sebelumnya ini, saya ingin tanya kepada Pak Sugi ini, untuk selama ini yang dilakukan oleh Si Hijau dalam pelestarian Das Welang ya Pak ya. Kemudian inisiatif-inisiatif apa yang kemudian diambil oleh Pak Sugi untuk melestarikan Das Welang ini Pak Sugi? Ya, kita kan dari kumpulan Si Hijau ini, Sanggar Indonesia Hijau ini kan berprinsip ini kearifan lokal aja, dalam artian kita melakukannya tidak mau berpikir lebih gitu. Jadi kami mempunyai istilah seperti ini, berpikir global bertindak lokal. Artinya sekemampuan kita. Kita bisa tanam satu pohon ya satu pohon, tapi konsepnya bagaimana kita nanam satu pohon itu diikuti oleh ribuan orang untuk menanam pohon. Ngomong sampah, kita yang penting nggak bisa berbuat pengelola sampah, ya jangan membuang sampah sembarangan. Paling tidak kita diikuti. Nah, selama ini apa yang dilakukan?
Si Hijau melakukan sentra bibit tanaman. Jadi setahun paling tidak kita punya stok 400.000 pohon untuk bibitnya. Yang kedua kita mempunyai edukasi. Edukasi itu sasaran kita saat ini adalah anak usia dini. Kenapa? Karena kalau yang sudah dewasa itu pengko-pengko, kasar-kasar, apa itu alot-alot ya kadang-kadang. Nah, di antaranya kita mempunyai program unggulan Wali Pohon. Wali Pohon. Jenengan namanya siapa? Inov. Jadi kalau nanam sukun Inov. Jadi kalau nanam itu nanam Inov jadinya. Nanam Inov. Nah, hati-hati, dijaga betul itu. Jangan sampai dirusak orang, diganggu orang, jangan sampai innalillahi gitu. Itu Inov harus dijaga. Jadi satu orang untuk satu pohon. Ya, termasuk menjaga biota air di Kaliulang itu kita ada program namanya menabung ikan. Jadi kita tidak henti-hentinya untuk menebar benih ikan di sungai secara swadaya. Dan kita juga bikin demplot. Kita punya demplot perlindungan mata air namanya Permata. Dan kita namakan sekarang namanya Sumber Jodoh. Mas Mbak Inov kalau mau raup saja di sana ketemu jodoh kan? Iya Pak ya, nanti patut saya akan lakukan. Harus dicoba. Maksudnya jodoh rezeki nih. Iya, jodoh rezeki. Ya banyak hal lah yang sudah bisa kita kontribusikan di sana. Kendala kita sih simpel sih sebenarnya. Ya gak simpel sih, ya ruwet ya. Karena ini Daswelang itu hulunya kan perbatasan administrasi wilayah Malang dan Pasuruan. Nah, sedangkan yang kontribusi besar di wilayah hulu itu adalah dari Lawang gitu. Dari Lawang, baik sampahnya maupun kondisi tutupan resapannya itu. Nah, jenengan kan lihat itu. Persawahan berapa ratus hektar itu dijadikan sekarang ada hotel, ada sawah, ada perumahan. Perumahan di atas hulu Welang itu ada 4.600 unit di sana sekarang. Nah, artinya dikala kita harus advokasi untuk hulu Welang ini kan lintas daerah. Nah, dikala kita sambat mengadu gitu ya, harus koordinasi ke provinsi dulu. Nah, sehingga ujung-ujungnya jawabannya tidak kita temukan bukti itu. Jadi ruwet. Enggak. Nyusur. Nah, oke. Pak Nana ya, kita ke Pak Nana. Pak Nana, bagaimana dengan Das Cidanau? Ini apa saja konservasi yang sudah dilakukan, kemudian bagaimana inisiatif itu bermula? Tentunya hari ini bagaimana Pak kondisinya dan siapa saja yang dilibatkan? Ada bocoran Pak Nana? Jadi gini, kalau di Cidanau itu semua kegiatan dimulai dari forum. Jadi teman-teman forum mengumpulkan informasi apa yang harus kita lakukan misalkan untuk anggaran tahun depan 2021 misalkan kan. Nah, nanti kita bahas di forum di masing-masing bidang. Nah, kemudian hasil dari bidang menjadi kesepakatan perencanaan kegiatan kita di forum. Nah, perencanaan itu kita share ke pemerintah, ke sektor, ke NGO gitu. Yang memang memiliki uang, memiliki sumber daya gitu untuk melaksanakan kegiatan. Nah, pelaksana kegiatannya bukan forum. Pelaksana kegiatannya adalah masing-masing. Kalau pemerintah ya pemerintah, dan kalau private sektor, tetapi kita di forum yang hanya merencanakan. Kemudian nanti di akhir tahun kita evaluasi apakah perencanaan kegiatan itu dilaksanakan sesuai dengan konsep yang direncanakan oleh forum. Jangan sampai nanti kita pernah menemukan kita merencanakan rehabilitasi perhutanan sosial, tapi oleh Dinas Kehutanan beberapa tahun yang lalu lah, 2 tahun yang lalu di awal-awal Provinsi Banten, itu dilaksanakannya oleh kontraktor loh kan. Konsepnya oleh kontraktor, kita maunya masyarakat yang melaksanakan. Additional value-nya dinikmati oleh masyarakat di samping kebunnya menjadi lebih bagus atau lebih baik, additional bisa juga menjadi additional income buat mereka. Nah itu kita hasil evaluasi yang kita temukan, sehingga ke depan tidak ada lagi hal-hal yang memang kalau kita tujuannya untuk membangun ekonomi, membangun lahan masyarakat ya totally harus masyarakat yang menggunakan. Nah,
Nah, sekali lagi bahwa forum itu jadi kunci kami di Cidanau untuk apa? Memainkan peran masing-masing, gitu. Sesuai dengan kewenangan dan fungsinya, gitu loh. Dan pembiayaannya, sehingga ya taruhlah kalau setahun tidak kurang dari 10 miliar untuk penganggaran pengolahan das misalkan, itu ada sharing dari BPDAS, ada sharing dari dinas provinsi, dinas kabupaten, private sektor. Nah, saya ingin menyampaikan apa yang disampaikan Pak Sugi tadi, bahwa kalau kita di Cidanau untuk jasa lingkungan itu beda, ada dua. Jadi pemanfaat utamanya itu PT Krakatau Tirta Industri, itu salah satu anak perusahaan dari Krakatau Steel. Iya. Nah, tetapi ada pemanfaat lain, yaitu industri-industri yang ada di Kota Cilegon itu. Nah, kalau kita bicara jasa lingkungan, kalau KTI itu bayar jasa lingkungannya bukan dengan dana CSR, tetapi bagian dari biaya dia memelihara sumber airnya. Oke. Nah, oleh karena itu selama KTI menggunakan air, selama itu dia akan membayar jasa lingkungan. Tetapi beda dengan perusahaan-perusahaan lain, misalkan seperti Chandra Asri, Asma Iman, atau Perindo Mono Indonesia. Dia menggunakan membayar jasa lingkungan menggunakan dana CSR. Itu Mbak bedanya. Gitu. Bedanya seperti itu. Jadi kalau customer-nya KTI, gitu, Krakatau Tirta Industri itu menggunakan dana CSR, kalau KTI sendiri itu bukan dana CSR. Oke. Jadi ada jaminan kalau KTI akan terus membayar selama dia menggunakan air Cidanau. KTI ini water company, water company yang mensuplai kebutuhan air masyarakat dan industri di Kota Cilegon. Baik. Oke, Pak Suruhan People, kalau Anda ingin mendengarkan obrolan kami tentang DAS hari ini, Anda bisa dengarkan melalui audio streaming di radio.pasurankap.go.id atau di 107 FM Suara Pasuruan ya. Iya, ini untuk analog ya. Analognya Anda ya. bisa mendengar di sana. Oke, kita lanjut ya Pak Suruhan. Kita masih bersama Pak Nana dan Pak Sugi. Ini salah satu pemerhati lingkungan sekaligus beliau berdua ini peraih Kalpataru. Iya. Dan tadi Pak Nana bilang ya Pak Nana kalau sudah ada yang namanya pembayaran jasa lingkungan. Nah, menurut pengalaman Pak Nana dalam menginisiasi skema pembayaran jasa lingkungan yang Bapak ceritakan tadi, mengapa skema ini dipilih Pak sebagai strategi konservasi di DAS Cidanau? Terus bagaimana posisi dari rekonversi bumi dalam skema itu? Kenapa skema ini dipilih? Karena kebetulan 2003 lah saya mendapat fasilitasi dari GTZ untuk belajar jasa lingkungan ini ke Amerika Tengah. Jadi saya hanya punya pengetahuan itu untuk membangun keseimbangan tadi antara ekologi, sosial dan ekonomi di ruang yang kita namakan DAS. Nah, pergaulan saya dengan teman-teman Akraf banyak sekali membantu saya di prosesnya gitu loh, penguatannya gitu loh. Sehingga melengkapi pengetahuan saya terkait dengan ini. Nah, setelah 5 tahun berjalan kita yakin lah bahwa ini menjadi tools yang paling fairly gitu untuk masyarakat di hulu. Kita mengidentifikasi mereka punya jasa untuk keberlanjutan kebersihan air danau. Dan KTI sebagai pemanfaat sharing ke hulu untuk membangun ekonomi masyarakat. Tapi bentuknya cash ya Mbak. Jadi kita punya kontrak dengan KTI, kita punya kontrak dengan forum punya kontrak dengan KTI, forum punya kontrak dengan masyarakat. Nah, kemudian terjadi transaksi. Nah, setelah 15 tahun dari beberapa studi yang dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswa baik dari dalam maupun luar negeri, ada peningkatan kemampuan ekonomi masyarakat walaupun tidak signifikan. Dulu yang awalnya mereka hanya 20 tahun yang lalu mereka hanya punya kemampuan keuangan antara 2 sampai 4 juta per tahun. Sekarang sudah bergerak di antara 5 sampai dengan 7 juta per tahun di kelompok tani. Artinya ada peningkatan. Dulu mereka tidak bisa menyekolahkan anaknya lebih jauh, sekarang
bisa menyekolahkan anaknya lebih jauh. Itu dari sisi masyarakatnya. Ada banyak hal yang dilakukan masyarakat dengan uang jasa lingkungan yang mereka terima, termasuk membangun fasilitas air bersih dan lain sebagainya sesuai dengan kesepakatan mereka. Begitu ya Pak ya, kondisi di lapangan. Itu artinya apakah menurut Pak Nana skema pembayaran jasa lingkungan dengan melibatkan multi pihak itu skema yang efektif dan efisien dalam pelestarian lingkungan sekaligus ekonomi masyarakat? Ya, paling tidak dalam rentang waktu 15 tahun terakhir ini kita melihat ada perubahan. Perubahan secara ekonomi, perubahan secara sosial, perubahan dari sisi konservasinya. Dulu misalkan ketika kita bilang, Pak jangan nebang pohon ya, gitu kan. Nanti Bapak nggak punya air, Pak gak usah pusing, kan? Kalau air mah dari Tuhan. Jadi selalu berangkat begitu kan. Gitu. Iya. Itu 15 tahun yang lalu. Tetapi ketika mereka sudah mempertahankan tegakan tanaman di lahan mereka selama 10 tahun, mereka bilang sendiri, Pak iya, sekarang kami tidak lagi kesulitan air, gitu kan? Gitu. Setelah 10 tahun. Iya. Pernah terjadi 2016 kemarau panjang 8 bulan. Mereka bilang kami tetap punya air walaupun debitnya kecil. Tapi kami tidak perlu lagi jalan berapa kiloan meter gitu untuk mendapatkan air bersih. Baik. Tetap bisa di rumah. Iya. Itu apa? Dampak yang muncul ketika kita mencoba membangun keserasian antara konservasi dan ekonomi. Baik. Saya sering bilang lah Mbak, nggak mungkin kita bisa teriak-teriak konservasi, teriak-teriak melestarikan lingkungan, melestarikan alam tanpa dibarengi dengan ekonomi. Nah, jasa lingkungan inilah salah satu solusi yang kami temukan untuk membangun keseimbangan itu. Paling tidak selama 15 tahun terakhir. Baik, itu artinya mindset masyarakat sudah mulai berubah ya Pak? Iya. Ya, sekarang malah kita kerepotan Mbak, karena banyak sekali kelompok tani yang ingin bergabung, tapi kemampuan keuangan forum masih belum mampu. Iya, masih terbatas begitu ya. Ya. Oke. Baik. Terima kasih Pak Nana. Kembali ke Pak Sugi, Pak. Ya. Tentunya Pak Sugi dalam mengajak untuk masyarakat bisa konservasi alam. Ini tentunya saya tahu lah ya, sekelas Pak Sugi ini sudah banyak yang dirangkul, yang diajak ayo bareng-bareng gitu kan Pak. Nah, tapi apakah ini Pak dengan metode skema pembayaran jasa lingkungan yang disampaikan oleh Pak Nana ini bisa nggak dikembangkan di Pasuruan Pak Sugi? Ya kalau bisa dan tidaknya untuk jasa lingkungan ini ya dipastikan bisa. Oke. Bisa. Akan tetapi perlu difahami bersama bahwasannya permasalahannya sama se-Indonesia, sedunia ini. Cuma karakter dan budaya masyarakat itu kan beda-beda. Bedo deso, bedo coro. Artinya pola pendekatannya pun harus memperhatikan hal itu. Nah, termasuk diantaranya apakah sudah terdampingi dan terbina secara kontinu di keadaan das kita seperti itu. Iya. Nah, kalau belum maka ini PR bagi forum atau bagi pemerintah atau bagi siapa yang akan menjalankan jasa lingkungan ini untuk identifikasi dan inventarisasi. Jangan-jangan nih nanti terutama yang ada di kawasan, karena dominan di Pasuruan ini kan berada di kawasan das. Itu jangan-jangan nggak ikut nanam, ngaku nanam, sehingga yang dapat jasa itu orang lain gitu. Karena karakteristik diantaranya adalah menjadikan budaya adalah penggarap di hutan itu kan keluar masuk berganti orang. Nah, untuk itu jawabannya ya untuk jasa lingkungan ya bisa lah sama bisa dilakukan di sini. Untuk itu harapan saya ada sebuah pendampingan. Melibatkan multi pihak Pak. Ya pasti itu pasti, karena konsep das ini bisa berjalan dengan baik apabila KIS itu berjalan. Ngerti KIS ya? Bukan cium. Koordinasi, integrasi, sinergi, sinkronisasi. Nah itu kalau sudah berjalan boleh. Tapi
kita butuh pendamping. Nah, contoh kayak kehadiran iCraft ini kan bagian dari pendamping masyarakat. Nah, itu bisa lebih meningkatkan peran pendamping di masyarakat ini karena untuk mempersatukan dan menyambungkan, merangkai gerbong ini seperti itu. Dan tentunya yang akan membayar jasa lingkungan potensial banget di Pasuruan. Banyak ya Pak? Karena pemanfaatnya banyak, pemanfaat banyak gitu loh. Yang baik untuk unsur bisnis maupun untuk sosial dalam pemanfaatan hasil lingkungan yang baik itu kan besar sekali. Contohnya wisata misalnya, wisata kita itu bisa baik kalau lingkungannya baik. Dan butuh air gitu ya. Dan tidak sedikit yang juga untuk bisa dikomersilkan. Nah, seperti itu. Nah, itu artinya kerjasama di pihak memang penting ya. Sangat penting. Pak Nana setuju ya untuk itu ya? Sangat penting, Mbak. Sangat penting. Iya, sangat penting. Ya, ini loh Mbak, artinya bahwa kerjasama multi pihak melalui forum itu meringankan beban pemerintah. Meringankan beban pemerintah. Selama ini kan kayak CSR belum pernah menyentuh DAS. CSR hanya untuk kepentingan charity. Tapi dengan kita mendorong teman-teman private sector yang bergabung di DAS untuk membantu meringankan membantu membiayai kegiatan-kegiatan DAS, otomatis ada efisiensi juga yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi yang paling penting beginilah, pemerintah jangan selalu berpikir bahwa pendapatan daerah itu bentuknya cash money. Tapi juga harus berpikir bahwa benefit yang dinikmati oleh masyarakat dengan campur tangan para pemangku kepentingan itu juga menjadi pendapatan pemerintah. Kita kan selalu berpikir kalau PAD itu cash money yang bisa dibelanjakan. Persoalannya kan nanti kalau cash money-nya masuk ke PAD, nanti jadi perjalanan dinas, jadi apa? Nggak diurusin. Bentuknya lain. Tapi Pak Nana. Iya Mas. Iya. Kira-kira apa ya Pak ya tantangannya yang dihadapi teman-teman ini dalam mengajak semua pihak untuk duduk satu meja, kemudian ngobrol asik sambil apa ya istilah ngudut ya Pak ya, ngudut dan ngopi bareng gitu ya. Apa yang dihadapi untuk mengajak mereka untuk sama-sama duduk meja, kemudian oke, kita sepakat, oke, kita harus mengembangkan seperti apa Pak yang selama ini dihadapi Pak? Jadi kalau belajar dari pengalaman saya, gitu, kita memulai dengan pertemanan. Jadi saya punya teman yang sepaham, misalkan yang dekat di DLH siapa, di Bapeda siapa, di kabupaten provinsi siapa, itu kita coba kumpulin. Kita kumpulin. Nah kita diskusi sama-sama dulu. Nggak ada yang biayain juga. Sampai Mas Hardono tuh dulu dia sekretaris dinas pertanian bilang ini pertemuan paling kere. Karena nggak ada yang biayain. Ojo nemen-nemen. Kita membiayainya siapa yang punya uang saat itu. Karena jamuannya tempe goreng ya, kayak gitu. Cuman kopi sama udut ya Pak ya? Ya, kopi, udut, dan tempe goreng. Sudah nikmat itu. Sudah nikmat. Nikmat banget. Iya. Nikmat banget. Masalah kenyataan ojo nemen-nemen Pak Nana. Tapi ketika chemistry-nya terbangun, kita berangkat dari berbagai latar belakang, latar belakang pendidikan. Justru menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa. Nah, kemudian kita bilang oke, kita butuh wadah nih gitu kan, butuh wadah. Kemudian diskusi lah, ada komite, ada segala macam, dan gebrak-gebrakan meja juga Mbak. Gitu. Iya. Mempertahankan pendapat kan? Argumen. Gitu kan? Gebrak-gebrakan meja juga. Tetapi setelah sekian tahun kita terbiasa dengan itu. Nah, sekarang nih kalau kita misalkan sebulan nggak meeting, kita nggak ketemuan, tuh kangen. Kangen gebrak-gebrakan ya Pak ya? Kangen suasananya sebenarnya. Gitu. Jadi dari obrolan-obrolan diskusi itu, kemudian mereka bawa ke lembaga masing-masing, kemudian mereka rencanakan kegiatannya, mereka laksanakan kegiatannya, itu yang kemudian
land cover forum, land cover di danau menjadi land cover yang paling baik di semua das di Banten. Begitu ya. Kondisi ekonominya masyarakatnya cenderung lebih baik dibandingkan das-das lain yang ada di. Nah, Oke. baik. Iya. Oke, Pak. Jadi itu buah dari apa? Buah dari kolaborasi itu, Pak. Iya. Buah dari pertemanan, buah Pertemanan. dari kerjasama Buah para dari pemain. gebrakan. Iya. Sama ngopi bareng gitu kan. Ini jadinya ini ya, satu meja haredang ya Pak ya. Haredang panas ya Pak ya. Panas. Kalau nggak gitu nggak seru. Iya, iya. Kalau Pak Sugi Pak, apa Pak yang ini apa? Menjadi yang tantangan. Menjadi tantangan ketika ayo rek iki das iki penting. Itu gimana Pak tantangannya? Iya, sebenarnya mereka kan ngerti semua. Kenapa nggak dilakukan? Masyarakat pun ngerti, akademis ngerti, swasta ngerti, pemerintah ngerti, semua manusia di bumi ini ngerti gitu Oke. loh. Cuma permasalahannya kadang-kadang itu didahulukan aku oleh opo, sehingga pikirannya itu cepet Cepet, nih, ya, semono. ya, Jadi orang Ude, cerdas, Pak, ya, ude. orang cerdas mana gitu loh. Terus apa yo istilahnya? Satu kata kunci menurut saya itu gini. Lek kepingin komunikasi baik dan bisa terjalan dengan baik, nguwong no uang itu nomor siji. Nomor Oke. siji. Nah, perkara program kayak di dinas dan sebagainya itu kan ya memang mereka mempunyai regulasi sendiri, mempunyai mekanisme sendiri, aturan sendiri. Iya. Cuma sing iso mewadahi, ya? mewadahi. Gatokno. Memadai dulu lah gitu, memadai dulu. Kadang-kadang kan ya dudu urusanku ngono. Kaduyok gano anggarane ngene. Terus iku tugasnya kono itu dan sebagainya. Iki anggaranku dicoret loh kalau DPR. Lah apa gini Pak? Iya, itu kan refocusing. Bukan refocusing itu. Nah, Refusing. saya juga malah khawatir ini terkait lingkungan, terkait apalagi das ini, Iya. keadaan-keadaan di masyarakat ini semua sekarang bertepeng dengan kondisi pandemi. Nah, iya Oke. benar. Sedangkan air bersih tetap harus dinikmati, keadaan yang baik harus dinikmati. Iya. Jadi kesimpulannya untuk terkait tantangan-tantangan ini sebenarnya personal sih. Bahasa saya itu gawani bayi. Oke. Wateke. Nah, kalau tepak pimpinan sing pau enak lomanan iku iya wis Mas ya anu Mas gitu. Tepak sing demokodim. Wah, ngerti demokodim. Ya, tahu. ya. Ya, itu wis waduh. Abot. Saya nggak ngerti, Pak Sugi. Gimana? Apa? Itu apa? Apa? Demokodim itu apa? Tanya. Demokodim itu. Koyok yo oh. Yo, oh. Tapi enggak sembodo ngono lho, Pak. Sok tegas gitu loh Pak, sok tegas gitu. Oke, Pak. Terus ya, jadi bahasa sana pakai aja demokodim. Ku anggaranku direkop pucing Pak. Dari nguang uang itu nanti dengan ngopi aja cukup, tidak perlu sewa hotel, tidak perlu apa ya dengan sebuah prasmanan gitu katanya Pak Kang Nana tadi. Mungkin di tepi hutan udah cukup, tepi sungai cukup ngobrol itu. Ketemu substansinya Iya, gitu. iya. Oke. Justru kalau dalam bentuk forum resmi misalnya dalam sebuah diprogramkan khusus dengan anggaran besar, itu pinter-pinteran. Iya. Wah, yang satu saya berdasarkan penelitian, Oh, iya. saya berdasarkan ini gitu. Nah aku berdasarkan opo sih nggak sekolah ini. Ya berdasarkan kenyataan. Iya kan, Pak Sugi? Nah, alhamdulillah dengan sistem komunikasi Iya. wong no wong itu berhasil merangkai semua gerbong gitu. Dengan perhutani, BKSDA, TNPTS itu semua terkoneksi dengan baik. Ternyata tidak mengedepankan kepentingan pribadinya dengan wong ngopi dhisik Ya. dari keceplosan itu menjadi ganyeng gitu. Iya. Sesuatu yang tak direncanakan itu kadang lebih ini ya. Iya. Wah, terputus sama Pak Nana nih. Oke, nanti kita hubungi kembali. Ya, mungkin kita coba nanti dilanjutkan. hubungi lagi ya. Jadi memang tadi yang disampaikan oleh Pak Sugi ini butuh KIS, koordinasi, integrasi, kemudian sinkronisasi dan sinergi. Tidak hanya Pak Sugi saja yang berperan, tidak hanya pemerintah saja yang berperan, tapi semuanya harus berperan dalam mengelola das ini ya Pak ya. Iya, untuk kadang-kadang ini loh Mas, sing manfaatno, iku nggak mau berperan. Oke.
gitu loh. Ya contoh kayak jenengan itu butuh air kan? Iya, sangat. Nah, butuh air, butuh udara yang bersih. Nah, itu kan harus ngerti asal usulnya dari mana sih. Yang minimal jenengan di sekitar rumah lah itu kelihatan hijau dan terpenuhi gitu. Oke. Kita masih menunggu tersambung kembali dengan Pak Nana. Kita sebelum mengakhiri dialog ini, kita ingin tahu apa saran dari Pak Nana ini kepada semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan suatu das dan tujuan-tujuan konservasi tercapai pada saat yang sama, kebutuhan manusia juga terpenuhi. Bisa? No? Oke, sudah tersambung lagi dengan Pak Nana. Pak Nana? Oke, Mas. Baterainya sudah dicas kan? Sudah, Mas. Enggak, ini tadi terputus sendiri kok. Iya, Pak, ya. Jaringan yang buruk. Enggak, bukan, pulsanya habis. Oke, Pak Nana terakhir ini, bagaimana dengan saran dari Bapak kepada semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan suatu das supaya tujuan-tujuan kita untuk mengkonservasi tercapai, kemudian pada yang saat yang sama kebutuhan manusia juga terpenuhi, artinya imbal baliknya sama gitu Pak Nana. Ya, ya pada intinya pengolahan das itu adalah tanggung jawab kita bersama. Baik. Nah, pengolahan das itu akan berhasil kalau seperti yang disampaikan oleh Pak Tuki, semua orang sharing sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan fungsinya, sesuai dengan kewenangannya, dan yang paling penting konsisten. Ya kalau kita hanya ngobrol-ngobrol aja gitu kan, apalagi di hotel itu ngabis-ngabisin uang. Iya. Nah, jadi lebih bagus kita mencoba mendiskusikan semua hal yang prioritas harus kita selesaikan di dalam das, terus kita keroyok sama-sama. Oke. Pemerintah share apa, private sector share apa, lembaga penelitian share apa, NGO share apa. Nah, sharing-sharing itu yang akan menyelamatkan das kita. Karena satu yang harus kita pahami, tidak ada 1 senti pun daratan di Pulau Jawa dan di dunia ini yang tidak terbagi habis oleh das. Nah, di sisi lain, semua kebijakan, semua aturan dan ketentuan yang ada di negeri ini, ruang implementasinya adalah das. Jadi bagaimana mungkin kalau kita tidak membangun kolaborasi gitu loh, gitu. Kita bisa mengelola das dengan baik. Kalau egonya muncul, ego sektoralnya muncul, kepentingan pribadi didulukan, gitu Mbak. Jadi berkolaborasilah kita gitu dengan semua para pemangku kepentingan agar das kita menjadi lestari. Oke. Kata kunci dari Pak Nana, kolaborasi. Kolaborasi, Pak Suki, ya benar. kata kuncinya? Yang paling enak apa Mas? Apa Pak? Apa Mbak? Kiss. Iya. Ya. Intinya begini, kata kunci saya, apa yang sudah saya sampaikan tadi. Jika ingin berhasil, selain dapat dipercaya. Nah, artinya selain dapat dipercaya ini adalah kunci. Kunci atau pondasi. Dan sebenarnya kalau kita bicara lingkungan atau das ini adalah gerakan moral. Kita harus bisa menjadi contoh. Kalau kita nggak bisa jadi contoh, jangan coba-cobalah berkampanye tentang das atau lingkungan ini. Kita nggak akan diikuti gitu. Maka kata kunci tadi, selain dapat dipercaya, jika ingin berhasil, selain dapat dipercaya, sentuhlah permasalahan pokok masyarakat. Maka mereka akan mengerti dan mau mengikuti. Seperti itu Mbak. Nah, apa yang dikatakan oleh Kang Nana tadi bener kabeh wong pelaku gitu ya. Nah, cuma permasalahannya kapan Kang Nana nih kewangen aku ngopi buah. Boleh Mas Sigi, boleh. Kapan Iya. ini? Memang ke Pasuruan kapan Bang Nana? Iya. Insya Allah setelah COVID lewat. Ya. Covid sudah lewat itu yang ada fitnahnya sekarang. Oh gitu ya. Kang Nana, iya. Gila. Sudah sampai di das sana sudah nggak ada Covid, sama lihat. Iya. Itu artinya segera Pak Nana. Wah. Segera. Iya. Ini undangan khusus. Iya, biar ngobrol sama orang di Mekodim. Ngobrol tentang konservasi ini nggak bakal habis ya, satu iya, jam benar, itu. benar. Tapi sementing begini, Paseman jangan keluar. Angel tenang. Awis angel wis. Pak Nana terima kasih. Iya. Iya Mas. Ya nanti kapan-kapan ketemu lagi ngudut bareng di Iya. Pasuruan. Ngobrolnya itu nggak seperti ini nanti Pak.
Jadi di hutan sambil ngopi, Ya. sambil rokokan asik. Kelihatan apanya? Hah? Boleh. Apanya? Asik. Kelihatan apanya kalau ngobrol di hutan? Kelihatan namanya Pak? Apa Pak? Hah? Ya terus wis. Pak Suki. Mas Suki terima kasih sudah hadir pagi hari ini ya. Sampeyan ngomong terima kasih ngerti ta? Apa Mau Pak? apanya? Ya terima terus. Kasih. Nah iki ngombe ae ora. Loh, itu loh Pak. Iki parah iki. Angel wis, angel. Angel. Terima kasih Mas Nana, Kang Nana, Bapak Nana. Iya. Iya. Kangen-kangenan ya. Iya. Iya. Oke. Terima kasih Kang Nana. Monggo Mas. Salam Iya. buat teman-teman di sana. Iya. Dan terima kasih kepada iCraft dan seluruh pihak ya yang telah mengajak ngobrol bareng ini. Ya. Dan tentunya akan kita lengkapi nih ngobrolnya. Iya. Ya, siap. Jangan kayak diintegrasi gini. Oh Oh iya. harus. Ya apa Pak? Lah ini di ruang kaca. Terus Kaca warna loh, Pak. Lek wawancara ambek mendeli ya Kang Nana. Ya opo Kang Nana. Dan siapa Pak? Masa aku merem? Jarine arek awak ngono. Oke, terima kasih. Terima kasih. Nggih. Ya. Obrolan gayeng ini. Terima kasih banyak. Semoga banyak manfaatnya ya Nur. Ya, baik Pak Suran People, itu tadi salah satu obrolan kita. Bagaimana upaya teman-teman untuk tetap melestarikan das, Iya. baik di Cidanau dan das Welang Iya. yang ada di Kabupaten Pasuruan. Iya. Dan tentunya ya itu tadi kita inginnya ini bermanfaat ya. Oke. Baik, kita akhiri. Saya Nova Alexa. Saya Wisnu Dermawan, tetap stay tune di 107 FM Suara Pasuruan. Jangan geser-geser frekuensinya. Kita akan hadirkan program berikutnya, Inspirasi Kita.